Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Denia Mangsur yang berada di Jalan Ki Gede Mayung, Desa Buyut, Blok Desa, RT 02, RW 01, Gunung Jati, Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Buat Mas Denia Mangsur yang berada di Cirebon, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk board displaynya seperti ini teman-teman. Nah, nampaknya untuk board display masih utuh, belum pernah dilakukan usaha perbaikan di area board displaynya. Selanjutnya untuk board power supply-nya seperti ini teman-teman. Nah, di sini di beberapa test point sudah terlihat adanya pencoakan-pencoakan seperti ini. Dan untuk boardnya sendiri sudah pernah diangkat dari casing aslinya. Terlihat di sisi pinggir sini sudah ada bekas-bekas pencongkelan. Ya, benar saja ini sudah bisa diangkat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini saya melihat adanya sebuah komponen yang terbakar seperti ini. Nah, di area situ ada komponen terbakar menghitam seperti itu. Dan coba kita lakukan pengetesan untuk modulnya terlebih dahulu, untuk mengetahui jenis kerusakannya seperti apa. Dan untuk mencoba menghidupkan modul ini, kita kasih input AC220 di sini. Selanjutnya coba kita colokkan. Nah, terlihat untuk indikator standby nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya coba tekan tombol powernya. Nah, ini di sini buzzernya hidup, tapi suaranya sangat lemah. Nah, seperti ini. Dan untuk display tidak ada tampilan. Nah, seperti itu. Dan di posisi seperti ini, mari kita coba ukur untuk tegangan-tegangannya. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Kali ini saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk 12 voltnya coba kita lakukan pengukuran. Nah, nampaknya untuk 12 volt terukur ngedrop ya teman-teman, cuma 9,8 volt. Selanjutnya untuk 15 voltnya, nah 15 voltnya ini terukur normal, terukur 15,78 volt. Selanjutnya untuk 12 volt tersebut masuk ke 7805 sebagai inputnya, dan untuk input 7805 terukur sama 9,8 volt. Selanjutnya untuk outputnya harus 5 volt, ya benar saja terukur 5 volt. Dan untuk 5 volt tersebut masuk ke board displaynya di soket pin nomor 3. Nah, di sini nampaknya untuk 5 volt masuk ke board displaynya terukur 5,043 volt dan itu stabil. Selanjutnya di posisi seperti ini, jika saya tekan tombol powernya, nah ini merespon. Buzzer sudah terdengar, cuma kecil. Tapi untuk displaynya ini tidak nyala ya teman-teman. Artinya mungkin ada masalah. Saya nggak tahu permasalahan itu di displaynya atau di board power supply-nya. Dan akan saya lakukan perbaikan dulu di area power supply. Saya akan fokus dulu di area sini yang terlihat menghitam itu, apakah ada komponen yang gosong atau seperti apa. Selanjutnya setelah proses perbaikan kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut.
Oke teman-teman, setelah saya analisa di area sini yang tadi terlihat menghitam, di sini saya lakukan perbaikan seperti ini. Mungkin terkesan semrawut. Di situ saya gunakan dua komponen, yaitu transistor PNP dan dua buah resistor yang saya seri. Dan untuk jalurnya di sini dari bawah ini saya sambung dengan menggunakan resistor tersebut. Dan untuk ukurannya ini 1x5 yang saya seri menjadi terukur 750 ohm, dan resistor tersebut menjembatani menghubungkan kedua kaki transistor yang saya pasang. Ya, ini memang modifikasi karena memang komponen aslinya itu sendiri sudah terbakar dan hilang. Selanjutnya setelah pemasangan komponen tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya sembling dulu di casingnya biar lebih aman. Selanjutnya coba kita colokkan. Dan untuk indikator standby-nya sudah nyala. Selanjutnya kita pastikan untuk tegangannya seperti apa. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk jalur 12 volt yang tadinya ngedrop. Nah, di sini sudah terukur normal, terukur 12,47 volt dan itu stabil. Dan untuk 15 volt, 15 volt pun terukur normal, terukur 15,77 volt. Untuk 5 volt yang mengarah ke modul displaynya, ini pun normal, terukur 5,042 volt dan itu stabil. Selanjutnya di posisi seperti ini coba kita tekan untuk tombol powernya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, yang tadinya di sini displaynya itu tidak ada tampilan, untuk kali ini sudah tampil. Selanjutnya untuk buzzernya pun sudah terdengar kencang. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya coba dengan menggunakan alat tester saya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Lanjut. Di sini untuk pengetesan ini saya gunakan alat tester saya. Untuk water level saya sudah pasang. Selanjutnya untuk fungsi dinamo saya gunakan sebuah lampu. Selanjutnya untuk sensor pintu kita bypass. Dan coba kita hidupkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Selanjutnya coba kita start. Nah, kali ini proses menimbang beban dan tidak lama kemudian si lampu akan nyala. Nah, seperti itu. Artinya dinamo sedang bekerja. Dan coba kita untuk proses spin. Nah, coba kita start. Nah, kali ini proses motor drain membuang air. Kita tunggu sesaat dan dinamo akan bekerja ditandai dengan nyalanya lampu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman biar informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok-oblok.